mungkin menyimak sekarang ini, kemarin sebelumnya juga hari kemarin itu ada Komkrab Podcast di akun Nakama 7 Grand. Tapi untuk kali ini adalah Radio Rewo dengan edisi Horor Hore. Horor Hore ya ini adalah platform untuk kami untuk bercerita tentang horor dan hal-hal ganjil lainnya yang barangkali mungkin akan menarik kita diskusikan dengan cerita-cerita atau pengalaman dari Danisa dan juga Dimas yang nanti selama 1 jam kita akan membahas dan juga bercerita tentang horor. Horor apapun, mulai dari penampakan, mulai dari hal-hal yang tidak di luar masuk akal dan seperti itulah. Oke, gimana Dimas kabarnya? Kamu sekarang udah di mana? Katanya masih di kantor ya? Ya, kebetulan lagi di kantor, Mas. Udah kerjaan ya, sekalian lah. Siang hari ini karena kan sudah kita jadwalkan ya, Mas Garnet dan Mbak Danisa. Jadi ini boleh mulai nih. Silakan, kita langsung mulai ini ya tentang apa ya? Mungkin kisi-kisi dulu, mungkin dari siapa? Mau dari Dimas dulu. Oh iya, Boleh. Oke, mungkin Dimas kasih sedikit kisi-kisi apa cerita horor untuk hari Minggu siang ini yang ingin kamu ceritakan. Kisi-kisi sedikit aja dulu sebelum nanti kita akan masuk ke ceritanya. Silakan. sebenarnya lebih ke ini sih. Sebenarnya kalau kayak orang yang disebut arwah atau setan atau makhluk halus dalam bentuk apapun di seluruh dunia kan macam-macam ya. Indonesia ada pocong, kuntilanak, terus di Cina ada vampir, terus di Eropa ada Dracula dan lain sebagainya. Sebenarnya yang mungkin bisa diangkat pada kalau di Indonesia siang, kalau di sana malam ya, itu terkait dengan sebenarnya makhluk halus itu sebenarnya dia masih hidup. Berarti apa ini? Kamu dalam cerita ini apa yang kamu terjadi pada kamu? Nah, ini begini ceritanya, Mas. Jadi waktu itu tahun 2015, lulus kuliah, terus pada saat itu kalau lulus kuliah kan cari kerja di job seeker, job manapun itu lah. Waktu hari itu ada tes untuk di sebuah instansi BUMN, tapi bukan yang ini ya, yang lain. Nah, dan lokasinya itu di Cila, kota adat istiadat dan budaya. Nah, sampai ke sana. Hari pertama itu aku nginep di kosan temanku, anak temanku kebetulan kuliah di situ. Terus aku nginep juga, terus besoknya baru ketemu teman-teman. Jadi tesnya tuh di dalam kampus gitu. Tesnya dalam kampus. Begitu tes selesai lah, teman-teman ini belum dapat penginapan. Nah, terus dia akhirnya dapat penginapan di depan gedung itu. Di depan gedung itu kan kayak jalan ramai lah, pusat mahasiswa gitu. Terus lah di situ ada kayak gesos, jadi satu rumah itu buat semua. Nah, posisinya itu dia kan awal gitu, terus kanan jalan, kalau dari saya kanan jalan itu rumahnya dua, yang satu ditempati teman-teman sama aku juga, yang sebelah ini kosong. Itu posisi masuk jam 3 sore lah. 3 sore teman-teman itu pada ngobrol, rokokan, ngopi. Nah, terus malam itu pada keluar terus cari makan, sampai selesai terus pulang itu teman-teman pada ngobrol, saya terus pengen ngerokok nih keluar. Nah, pas keluar itu kan sebelah ini kan rumahnya kosong lah, di kosong, terus sebelahnya tembok. Nah, tembok itu ada tempat duduk gitu dari kafe gitu. Akhirnya aku duduk sendiri sana, terus duduk diem aja gitu, ngerokok gitu. Nah, itu posisi jam
setengah 10 lah, setengah 10 jam 10 lah. Lalu jam 10, terus itu saya diem lah. Tahu-tahu di telinga sama sekitar kepala tuh kayak ada orang ngobrol rame banget. Sepi situ. Tapi sepi, orang kayak ngobrol rame gitu. Terus tahu hilang. Hilang, suaranya hilang, ketik lagi. Terus berapa lagi ngobrol lah. Terus tahu-tahu tuh di telinga tuh tapi antara telinga tapi ke batin tuh kayak ada orang ngomong kowe sopo, kamu siapa? Ya cuman kan aku mungkin karena diem terus cuman menikmati suasana malam gitu, tak pikir ya anak paling suara-suara aku lah halusinasi. Dia jadi dekat, dia lumayan cerdas nih. Siapa gitu. Siapa, terus aku dibaca mungkin gak tahu lah, karena kan kalau kita gak ganggu kan ya kita gak diganggu ya. Nah, terus pada akhirnya puncaknya adalah dari kanan ini, jadi kan kedua gini, sebelahnya ini rumah. Sebelah ini rumah yang kosong itu yang buat gesos itu. Tahu-tahu tuh dari sini kecepat gitu. Gitu aku sontak tuh noleh ke kanan, dan noleh ke kanan gini tuh, nah itu kan jendelanya tuh kan ketutup gorden. Nah itu yang pojok tuh kayak intake tapi gila. Nah cuma tuh nggak tahu kenapa tuh sekilas tuh kayak termenung diem gitu, sepersekian detik. Terus aku baru wah nggak beres nih. Ternyata sesuatu lain di sana. Terus aku langsung lari masuk ke kamar lagi, ketemu teman-teman lagi. Terus aku diem gak cerita apa-apa. Terus besok harinya mulai tes lanjutan, aku mandi dari siap, ya tak termotor lah. Terus aku melihat lagi di jendela itu, kodenya tuh tutup, nggak gini. Dan padahal aku udah confirm ke orang yang punya keinginan itu kan nggak ada yang tidur di situ. Nah, terus akhirnya aku pulang, terus aku tanyalah, aku punya om sih. Om itu dia punya ya sense itu juga ya. Terus aku ceritakan itu, dia cuma om saya waktu itu bilangnya, ya udah tapi ke depan kalau memang ada suara seperti itu ya kamu jawab nak, walaupun melalui batin. Ya karena kan apapun itu, walaupun dia sudah meninggal, sudah tidak berjasa, tapi sebenarnya dia masih hidup, dia masih bisa melihat dia, tapi tidak bisa menyentuh dan beraktivitas seperti. Nah, jadi sebenarnya dimanapun berada, mungkin termasuk di sini tuh dia yang sudah senior ini mendahului kita, itu ya sebenarnya juga bisa melihat kita. Nek keinget cerita yang dia kita mesti merinding guys. Berarti itu pada saat itu ini ya berupa suara gitu ya? Yes, suara. Terus itu suara dari mana masih belum tahu sampai sekarang? Ya suara dari dalam kamar itu ya, mungkin penuh kamar itu. Karena yang ketiga tuh benar-benar kayak menghardik dan itu gak ada orang, mas, teman-temanku di dalam semua. Ini tuh aku noleh itu kayaknya enggak. Itu sih. Oke. Makanya dari lesson itu, terus berikutnya kalau tempat-tempat yang mungkin berbau lama dan lain-lain, kata ada yang bilang kan astral itu kan suka benda-benda yang lama ya, besi berkarat, mungkin barang tua gitu. Jadi aku mesti ulun lah, ya nggak tahu ada bangga, aku mesti bersih. Minimal berarti di dalam batin gitu ya. Berarti apapun, aku pun pernah, maksudnya itu tanpa aku sadari, setiap kali memang misalnya kalau dulu di Indonesia ya, kalau di suatu tempat, mesti dalam hati mesti ada apa kelon tok ono lho, tak ketang dalam hati. Tapi akhirnya ke bawah juga kalau aku kesini kadang-kadang ke tempat misalnya suatu yang aku pikir kok rasanya ki kok ra penak ya. Wis kulon kadang misalnya kalau camping juga pas lagi pipis pun ya aku ya kulon ngono lho. Meskipun
ini ya, aku mungkin keseringan dengerin di YouTube itu ya, kebanyakan kalau mendaki-mendaki gunung atau camping, kok selalu ada cerita seperti itu padahal misalnya hanya pipis loh. Nek pipis ya kan apa saja nih. Maksudnya ya pipis kalau di tempat ini atau mungkin apa karena mereka pipis sembarangan. Apa bukan pipis sembarangan kan yo apa itu kan masih organik gitu. Nah kayak gitu tuh masih kebawa ke sini. Aku kan sering kadang-kadang hiking gitu di tempat yang sepi gitu ya, cuman terang gitu. Bahkan malam pun aku sering eh, ke mana ke tempat-tempat misalnya aku camping nih, aku akan selalu mencari kanal sungai kecil gitu untuk aku sisiri, terus aku videokan dan aku menikmati sensasi itu gitu. Tetapi aku tidak akan melakukan itu di Indonesia karena itu mungkin bikin medeni ya. Tapi kalau di sini aku nggak merasa ngeri sama sekali. Oke gitu ya, itu cerita dari Dimas. Itu mungkin adalah satu cerita yang dari ratusan cerita nanti yang akan kita dengarkan dari Dimas ya. Jadi ya. Oke, ada teman-teman yang baru bergabung, ini merupakan Radio Rewo untuk edisi Horor Hore. Ini merupakan edisi pilot yang sudah beberapa kali dan ini kita mau coba lagi karena ini merupakan reproduksi. Karena nanti ada post produksinya, nanti akan di-re-upload di YouTube dengan di-enhance audionya nanti. Dan saya bersama dengan Dimas dan juga Danisa. Jadi kami bertiga ini kita mau meng-host sebuah live Instagram seperti ini, membahas hal-hal horor dari penampakan atau hal-hal yang absurd, ganjil dan hal yang lainnya yang aku pikir akan menarik dan menghibur bagi kita semua yang suka horor. Oke, sekarang ada Danisa nih. Danisa ini merupakan teman lama dan kami dulu memang sudah sering berdiskusi soal horor juga yang dari sejak dulu Horor Hore masih di Blogspot. Dulu Horor Hore adalah Blogspot tahun 2011 yang dimana pada saat itu saya masih menjadi wartawan di Suara Merdeka di Desk Kriminal dan Hukum, sehingga saya sering menemui hal-hal kriminal maupun hal-hal yang mengerikan, kadang-kadang kayak pembunuhan dan orang bunuh diri dan sebagainya. Misalnya juga pas pernah di dekat Polrestabes Semarang digegerkan penemuan jenglot. Nah, saya itu dekat rumah saya. Iya, kayak itu waktu itu kan penemuan jenglot itu sebenarnya itu kan cuman boneka gitu loh, cuman menggegerkan, membuat orang jadi rame gitu loh, itu yang sebenarnya dipersoalkan. Terus akhirnya itu di belakang ya, memang itu ya toh. Oke, sama Staffy next. Ya, nanti kita bisa membahas soal jenglot karena jenglot itu termasuk entitas imut-imut gitu loh yang sering terjadi dalam cerita-cerita horor gitu. Dan mungkin kalau di sini tuh kan kayak boneka voodoo ya. Nah, kemarin aku juga mendengar malah ada kalau di Thailand itu tuh kan santetnya kalau di sini kan memakai bentuk benda ya, atau memakai sesuatu kayak boneka voodoo kalau orang-orang bilang, atau pakai apa gitu. Kalau di Thailand itu namanya, itu dukunnya namanya Srimin kalau nggak salah. Itu makanya malah mayat dan harganya itu jauh lebih mahal, bisa sampai miliaran. Karena itu mayat tuh gimana masnya, mayat kondisi utuh apa sudah jadi tengkorak? Mayat yang utuh, mayat utuh itu digunakan untuk meneluh gitu loh, untuk menyantet. Itu yang kemarin aku sempat dengar. Itu yang baru gitu loh. Santet-santet dari Thailand itu ternyata jauh lebih mengerikan dibandingkan di Indonesia katanya. Nanti kapan-kapan kita perlu bahas soal itu ya. Perlu diadu mekanik mas. Ya. Oke, Danisa silakan. Itu di belakangmu ada siapa itu, Danisa? Di belakang. Ada jam. Benar. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mas Garna dan Dimas atas waktunya. Kali ini aku punya cerita ya. Kebetulan memang mungkin kali ini bukan pengalaman saya sendiri, melainkan
pengalaman saya dengan beberapa tetangga saya. Waktu itu kebetulan saya punya tetangga yang cukup freak. Orangnya kebetulan hidup sendirian, sebatang kara. Dibilang sebatang kara juga sebenarnya dia ada anak ya, tapi anaknya tuh kebetulan kerja di luar kota, merantau lah. Cuman lama nggak pulang. Jadi dia cuman sendirian di rumah itu. Usut punya usut, memang orangnya tuh agak aneh. Kan di rumah aku ada pohon mangga tuh Mas Garna. Ada pohon mangga, ada pohon sawo, ada pohon belimbing juga. Orang itu tuh selalu setiap pagi tuh jalan. Pasti itu setiap dari jam 5 pagi selalu jalan, terus suka ngambilin buah-buahan yang ada di rumah aku gitu. Kalau kita sih nggak masalah. Maksudnya orang itu mau ambil silahkan gitu. Orang yang lewat mau ambil juga silahkan. Suatu hari sebenarnya hampir setiap hari itu kan, jadi kebetulan kamar mama aku itu menghadap ke arah jalan itu loh, jalan samping. Jadi rumah aku tuh ditanjakan, di pojokan persis ditanjakan. Kebetulan kamar mama aku itu menghadap ke arah jalan tanjakan itu. Nah, di sudut tanjakan itu ada pohon mangga yang cukup besar, ada juga pohon belimbing yang cukup besar. Suatu hari mama aku tuh masih ngeliat si bapak itu kebetulan masih ngambilin belimbing di depan rumah, masih lewat, masih seperti biasa lah. Memang orangnya agak freak ya, dia tidak pernah berinteraksi dengan tetangga, sehingga kalau dia lewat atau jalan pagi itu nggak pernah ngobrol sama tetangga juga. Pokoknya jalan diem aja udah. Suatu ketika sekitar 3 hari kemudian itu digegerkan penemuan jenazah di rumah bapak tersebut. Usut punya usut, bapak itu sudah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Mohon maaf, gantung diri. Kita nggak tahu dia punya permasalahan hidup apa yang menyebabkan sehingga dia gantung diri. Cuman memang kalau dari gelagatnya memang sepertinya sudah agak-agak kurang, ya mohon maaf, kurang waras lah. Mungkin depresi atau mungkin sudah stres sehingga dia suka jalan-jalan sendiri, terus suka dingin sama orang. Ada orang lewat pun tidak disapa, bahkan ngambil buah pun dia nggak izin, nggak ngomong, seperti itu. Perkiraan kami beliau itu depresi sih sebenarnya. Dan ketika jenazahnya dibawa, memang sudah bau busuknya tuh sudah menjalar ke tetangga-tetangga sebelah ya. Ketika jenazah dibawa itu kebetulan ada tetangga aku yang bilang bahwa ini belum deh. Jadi setelah dibawa diperkirakan tuh meninggalnya sudah 3 atau 4 harian. Padahal di situ banyak saksi mata yang bilang bahwa kayaknya kemarin tuh lewat kok di depan rumah si bapak itu. Nah, kayaknya masih lewat gitu. Jadi orang-orang tuh nggak ada yang nyangka kalau dia udah meninggal selama itu gitu loh. Dan yang lihat tuh nggak cuma 1-2 orang, bahkan mama saya sendiri juga lihat bahwa bapak itu masih lewat tuh, kayaknya kemarin masih itu ngambil, masih masih ngambil buah, masih lewat depan rumah. Jadi sehingga kita semua ini heran, kok bisa kalau memang udah meninggal 3 atau 4 hari yang lalu, kenapa kayaknya kemarin masih pada lihat gitu. Nah, ini terus yang kita lihat kemarin itu apa? Semua pada heran itu. Itu adalah kejadian pertama. Kemudian kejadian kedua itu yang mengalami tetangga sebelah rumahnya sendiri. Itu sempat mendengar suara seperti banting-banting di dalam rumah si bapak itu. Tapi ketika didatengin ternyata rumah itu kosong. Dan yang menggegerkan lagi, setelah beberapa hari kemudian, mungkin sekitar 7 hari, 1 minggu atau berapa hari kemudian,
pernah ada kejadian itu subuh sekitar jam 5-an ya, di hari-hari ketika bapak itu biasanya lewat atau jalan pagi. Ada ibu pengajian yang biasa sholat subuh di musola dekat rumah. Itu tuh sempat geger, teriak-teriak dengan alasan, aku lihat pocong katanya. Lihat pocong di mana? Lihat pocong lewat di sekitaran eh, rumah aku itu. Jadi apa namanya? Mereka kayak ini apa namanya nyerai bego lah, pokoknya suaranya di luar. Mamaku yang tadinya tidur akhirnya kebangun, keluar, terus tanyain kenapa sih Bu gitu. Ya ampun Bu, kita lihat pocong tadi barusan gimana, ini ngelewatin sekitaran depan rumah yang biasa beliau lewati itu. Terus pocongnya itu berhenti di depan pohon mangga aku. Padahal selama ini nggak pernah ada yang komplit pohon mangga aku angker atau apa, dan pernah ada orang pintar juga yang ngelihat pohon mangga aku itu nggak angker kok. Memang ada penunggu tapi nggak nakal katanya. Cuman untuk kali ini tiba-tiba ada sosok pocong itu, dan nggak berhenti sampai kayak di situ. Di beberapa hari kemudian muncul lagi lah si sosok pocong itu, tapi kali ini dia di gardu depan rumah apa, ada gardu penjagaan pos kamling tuh. Pocong itu ada di situ. Nah kebetulan petugas pos kamling yang biasa apa namanya ngeloncengin kalau pagi-pagi itu ngetes lonceng pos kamling itu juga sama ngeliat pocong teriak-teriak dia. Nah, memang kita nggak bisa ngejar sih itu pocong siapa. Cuman memang itu terjadi setelah serangkaian kejadian bunuh diri si bapak tersebut. Kemudian untuk karena masalah tersebut kan sudah meresahkan warga sekitar, akhirnya kita warga daerah situ sepakat untuk cari orang yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Akhirnya kebetulan sekali dulu tetangga sebelah saya rumah persis itu, beliau itu paranormal. Karena bisa merasakan keresahan warga karena beliaunya juga tinggal di daerah tersebut. Akhirnya ya sudah, kita sepakat untuk urunan diadakan tirakata supaya si arwah si bapak itu tenang dan juga nggak ganggu lagi. Akhirnya tirakatan ya biasa, tirakatan ingkungan, nyembelih ayam, terus apa namanya ya bikin kopi, terus kopi ada bunga 7 rupa, semua ditaruhlah di area-area di yang sekitar yang dipercayai sering ada penampakan tersebut. Itu aja sih Mas Garna cerita dari aku. Asik ya ceritanya ya. Ada paman bergabung. Oh halo Tante, Halo kan, Mas. mungkin mau ikutan nanti kapan-kapan untuk bercerita, karena di Amerika tidak ada Poci, Mbak Kunti nggak ada di sini. harus pakai ada keimigrasian tersendiri kayaknya untuk masuk ke sini. Tapi memang seperti yang diceritakan Danisa itu kan ya dari orang-orang yang tidak mati yang tak wajar itu meninggalkan sesuatu yang harus diselesaikan gitu. Dan mungkin kemarin kita sempat diskusi bahwa hal itu juga dari manusia mungkin bisa membantu bahkan untuk menuntaskan hal seperti itu. Tapi menariknya begini sih, memang kalau tentang horor, bahwa saya pribadi saya tidak memiliki tidak memiliki kemampuan untuk itu ya, tapi cuman menikmatinya sebagai estetik dan sensasi merasakan kengerian gitu. Oke, mungkin Dimas kira-kira bisa melanjutkan ke cerita berikutnya yang mungkin mengingatkan sesuatu sepintas saat ini, sesuatu kengerian yang pernah kamu alami. Silakan. ya terima kasih Mas Ket.
juga menghadapi cerita dari keluarga, jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin kan di perbincangan Tadi Mas agak mendekat biar agak suaranya biar agak. Nah, suaranya biar agak. itu kan sempat kita bahas ya Mas, karena terkait orang yang meninggal karena suicide. Betul deh. Dengar ya. Jadi meninggal karena suicide, bunuh diri, mutusin sendirilah setelahnya. Itu kan memang dia secara setelah meninggal itu kan dia masih merasakan apa yang dirasakan manusia, panas, hujan, sakit, apa semua, sampai dia timelinenya untuk saat dia berpulang itu sampai gitu. Jadi memang ngeri juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi dia pun kan jadi nggak punya rumah kan, begitu dia sudah tidak berjasa, dia juga nggak punya rumah, akhirnya dia tempel di sekitar yang tadinya nggak apa-apa jadi ada apa-apa yang mungkin bagi masyarakat jadi merasakan. Mungkin kalau yang selanjutnya yang masih ada kaitannya dengan sebenarnya makhluk halus atau astral itu juga masih hidup ya, dalam artian dia masih bisa melihat kita juga, tahu dunia kita juga, cuma kita yang nggak sampai ke sana ya. Kalau ini tarik mundur nih, kemarin berarti kan 2015, ini 2007 masih SMP lah. SMP, terus itu ini di kota Semarang sih, yang memang sudah cukup terkenal ya, dan yang pintunya banyak itu. Pasti kan semua orang itu kan punya cerita masing-masing dengan itu ya. Cuman kalau ini ada dua nih. Satu aku alami sendiri, yang satu itu kakakku. Cuman agak ngeri juga nih. Cuman ini sebelum bangunan tersebut dikelola baik oleh organisasi internasional ya. Mulai dikelola organisasi internasional sebagai daerah 2011 ke atas. Itu waktu itu kan masih terpenggalai, dan waktu itu kan itu kan ada kayak pameran. Kan 2007 ada pameran di sana ya Mas, ngerti ya. Di pameran di sana, kita pulang sekolah karena SMP-nya tuh deket dari sana, jalan kaki bareng ke sana, lihat-lihat apa terus blank. Lokasi tersebut itu kan memang terkenal akan nuansa mistik, horor, pembantaian dan lain sebagainya. Itu kan ke semua umur ya, sampai waktu itu aku SMP aja juga tahu kalau bangunan itu tuh terkenal horornya gitu. Sampai akhirnya ada satu temanku tuh aja explore yuk, jadi kita jalan-jalan di sini sampai nyobain yang di underground, terus jalan-jalan apa, dan akhirnya itu sampai ke yang tempat yang restricted, artinya terlarang, nggak boleh masuk. Terus yang balkon itu kan ada yang boleh masuk, ada yang bisa masuk, ada yang digembok sama pagar. Lah yang digembok pagar itu, terus aku bilang coba di syuting. Waktu itu masih pakai HP Sony Ericsson K3 atas lah. Itu durasinya 11 detik. Jadi dia syuting, aku tak suruh syuting, ya cuma syuting aja 11 detik udah. Terus nggak ada apa-apa nih, jadi pulang. Besoknya berangkat pulang. Dia kan rumahnya kan agak jauh dari sekolah, jadi baik kan. Jadi dia pasti datang dari awal. Gitu aku masuk sekolah, dia tak liatin, video kemarin itu lah, terus habis dilihat itu ternyata di detik ke-8 itu ada yang lewat. Jadi yang lewat itu rambut panjang, terus putih, dia terbang, nggak nampak, ada kaki-kakinya nggak kelihatan. Nah, itu begitu di situ, wah ini ternyata ada gitu loh. Kenapa dilarang itu, mungkin ada hal-hal itu terbaik menunjukkan di situ.
karena temanku takut, akhirnya dia post. Nah, akhirnya dia post, terus ya udah, terus habis itu udah kayak trauma gitu kan, dan dikenal lagi. Ya cuma kan intinya dari message itu sebenarnya dia tuh pengen berinteraksi dengan kita ya, dia pengen memperkenalkan ini loh aku di sini gitu loh. Cuman mungkin caranya seperti itu. Terus kedua ada lagi ini agak merinding nih, soalnya ini kelihatan jelas-jelas soalnya. Jadi kakakku kan dulu SMA-nya di Jalan Protokol itu ya, SMA yang orangnya pinter-pinter itu. Nah, waktu itu main bareng-bareng lah, orang 5 apa orang berapa, terus masuk ke sana, terus ada di atas juru kunci juga waktu itu jalan-jalan. Terus kan dulu itu kan tracknya itu kan di 2005 itu kan foto track itu loh, foto picture di lorong gitu kan. Jadi bisa gitu pakai kameranya temennya kakakku, udah habis foto terus pulang. Terus ya sama begitu besoknya itu di belakang tuh ada pocinya, belakang itu ada posisinya, jadi zigzag di belakang itu pocinya tadinya disimpan, terus besoknya dilihat lagi hilang, jadi posisinya tuh hilang. Tadi kemarin ada nih kok nggak ada, terus tahu-tahu tuh dia bisa pindah agak depan sebelah, dia pindah-pindah itu di foto itu. Ya percaya nggak percaya ya, itu ternyata ya ada gitu ya. Akhirnya terus ya mungkin apa temennya kakakku juga ketakutan, kakakku pun juga ketakutan, takutnya kalau bahasa Jermannya itu apa ya, nyimpeni gitu. Akhirnya terus dihapus. Jadi ya di foto itu pindah-pindah, dan aku juga lihat di gitu loh. Mungkin itu cara mereka untuk berkomunikasi sama kita. Jadi memang mistake horror itu buat aku suatu bahasa yang seru ya. Karena kan misteri itu kan menimbulkan penasaran kan. Namanya orang penasaran pasti akan tidak pernah nolak untuk mencari informasi. Itu sih Mas Ganjar. Kira-kira dari Danisa mengingatkan dengan sesuatu dari ceritanya Dimas tadi? Ya, beberapa pengalaman Dimas juga mungkin aku juga pernah ngalamin gitu, seperti semisal melihat pocong. Mungkin aku nggak melihat secara langsung, melihat mungkin dari penampakan dari apa namanya, mungkin dari foto atau dari apa ya, seperti itu, misal selfie iseng. Karena dulu aku pernah sebenarnya main ke Lawang Sewu zaman sebelum booming. Itu di beberapa foto yang kita ambil itu memang ada banyak penampakan, ada pocong, ada kuntilanak. Mungkin kapan-kapan aku akan share foto-foto itu, karena itu ada di laptop aku, masih aku simpen dengan rapi dan nggak cuman foto aku sendiri. Maksudnya boleh. Mungkin next aku bisa menceritakan pengalaman seram di balik foto-foto tersebut. Cuman kali ini aku mau berbagi cerita yang lain lagi. Sini baru-baru aku ingat apa ya, cerita serem yang mungkin aku pernah alami dan itu serem banget menurut aku. Aku baru ingat kali ini. Mungkin kalau ada di sini penonton teman aku yang SMP. Jadi dulu aku waktu SMP itu sekolah di sekolah Katolik di Kota S. Dan waktu SMP itu aku pernah menjalani kegiatan retret. Nah, ini dia retretnya di Kabupaten S juga. Pasti udah pada tahu tempat retret yang hits di Kabupaten S. Ya, Emang di lokasi kita artinya apa? Retret itu kemah rohani. Jadi seperti kalau dalam Muslim itu seperti pondok pesantren kilat lah. Jadi nggak lama-lama di situ Kota S. Tapi memang aku setelah saya ingat-ingat lagi, sepanjang saya mengikuti retret, banyak sih banyak cerita seremnya. Tapi yang
paling dahsyat itu yang aku alami di sekitar itu aku SMP tuh tahun berapa ya, 2003 apa 2004-an lupa deh. SMP pokoknya di Kabupaten Hes itu ada salah satu apa namanya, ada salah satu tempat retret yang sebenarnya nggak seberapa terkenal sih dibandingin tempat retret lainnya, dan tempatnya itu kebetulan di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan, dia bukan tempat retret yang besar sih, agak kecil gitu tempatnya, dan kapasitasnya juga sedikit. Kebetulan memang agak singgup juga sih tempatnya. Itu yang mengalami pertama adalah teman aku, dia tengah malam kebelet pipis. Pada saat dia pipis tuh tiba-tiba dia teriak, tuh udah jam 1 malam, pokoknya kita udah pada setengah tidur ya, udah baru mau tidur gitu loh, udah ngantuk-ngantuk lah. Ada teriakan dari kamar mandi. Setelah kita samperin, kita tanya, kenapa kamu teriak-teriak dan lain-lain. Setelah kita samperin, tahu nggak, dia posisinya kan itu WC-nya kan WC jongkok, dan kamar mandinya tuh bilik-biliknya tuh bawahnya tuh ada bolong-bolongnya antara satu sama yang lain tuh loh. Ada bolongnya situ. Jadi pas dia jongkok, dia mungkin lagi ngelihat ke bawah gini, ada tangan masuk dari bawah. Itu tuh sih, itu temen aku lagi kebelet banget, lagi buang air besar lah. Terus habis itu karena yang bersangkutan masih positif thinking bahwa ini pasti temennya nih iseng kan. Dibuka kamar mandi sebelah, nggak ada orang. Terus setelah itu karena dia tahu itu nggak ada orang, dia akhirnya teriak. Pada saat teriak itu kita semua akhirnya nyamperin, kenapa kamu. Ternyata itu kejadiannya. Dan yang kedua itu, yang hebohnya itu adalah ada salah satu teman aku yang melihat kuntilanak. Kebetulan di belakang rumah Renrat itu tuh ada kebun yang kalau malam tuh cukup gelap karena nggak ada nggak ada penerangan di kebun tersebut. Katanya pas lagi ngobrol, nyanyi lah, gitar di apa namanya, di dekat kebun itu, dia melihat karena ada kuntilanak, dan ternyata yang ngelihat nggak cuma 1-2 orang, semua yang ada kumpul di situ tuh ngelihat semua. Dia ngelihat semua dan kita panik dong, maksudnya kuntilanak mana? Akhirnya semua anak kumpul, mana yang lihat mana ada kuntilanak. Bener, yang lihat itu tuh banyak banget yang ngelihat kuntilanak itu. Cuman kebetulan aku waktu itu kan karena aku udah takut duluan, udah begitu ada kata-kata tembung kuntilanak tuh aku udah rasanya tuh panik. Waktu aku sebenarnya juga ikut ke kerumunan itu, tapi aku cuma tutup mata gini, aku nggak mau lihat. Terus yang lebih hebohnya lagi adalah waktu tidur. Kebetulan kita memang kan sukanya kalau cewek-cewek malam itu sebelum tidur kita ngegibah dulu ya, ngegibah lah, cerita serem, cerita horor. Nah ini yang aku hindari kalau datang ke tempat baru terus kita cerita horor. Satu hari pas kebetulan satu kamar itu kita bertiga, dan waktu sebelum tidur tuh kita sempat cerita horor. Terus ada yang cerita tentang pengalaman temen aku lah, apalah, atau membahas film horor. Tiba-tiba itu temen aku tuh kan posisinya kan duduknya kan sila begini, lagi sila tuh ada yang gelitikin kakinya. Jadi tiba-tiba dia tuh kayak kaget, geli katanya, geli. Ternyata itu benar-benar katanya ada yang ngelitikin kaki aku gitu. Mana enggak, kamu nakut-nakutin nih, kamu jangan nakut-nakutin. Akhirnya kita semua yaudah, daripada kita lanjut cerita, mungkin nih setannya marah nih, kita rasani katanya. Gara-gara dirasani nih setannya marah, tidurlah kita. Udah tidur aja, tidur semua. Udah pada tidur, baru tidur sekitar 1 jaman. Tiba-tiba selimut aku ditarik. Kebetulan aku satu ranjang berdua sama teman aku. Kita selimutnya satu barengan. Selimut tuh
geser ke bawah. Tapi pada saat proses ngegeser tuh aku melek sebenarnya, dan aku kebetulan tidurnya di pinggir sini, di pinggir kasur, dan di bawah itu kan ada kasur lagi, teman aku di bawah. Aku tuh ngelihat proses si selimut itu ngegeser, tapi aku perhatiin ini kayaknya ada ngegeser, tapi teman aku kok diem aja, dia tidur gitu, nggak bergerak sama sekali. Terus aku udah ngebatin kan, wah nggak ada yang nggak beres nih pasti. Ya ngegeser bukan manusia gitu, karena posisinya bener-bener itu tuh real ngegeser. Takutnya kan kita kan pasti ini teman aku ngisengin, ternyata enggak, bener-bener teman aku yang tidur di bawah tuh masih tidur, nggak gerak sama sekali, nggak tidurnya pulus lah pokoknya, kayak nggak ada pergerakan sama sekali. Itu aja sih Mas Garna dan Mas Dimas, cerita horor aku. Oke. Ternyata diam-diam Mbak Danisa tuh ya cerita dunia lainnya luas juga ya. Kalau nggak banyak cerita horor aku nggak ketemu sama Mas Garna. Oh gitu ya. Waktu itu ya kita itu ada yang memang yang sesuatu hal-hal yang menakutkan itu. Kalau misalnya semakin itu menakutkan, semakin mengasihkan. Nah kan itu bisa bisa menjadi eksplorasi tersendiri bagi saya, misalnya orang yang tidak bisa punya kemampuan untuk melihat, sehingga imajinasiku bisa kemana-mana gitu loh, dalam bentuk yang sebenarnya hanya reka-rekaan atau angan-angan saja gitu, dan bahkan hanya yang akhirnya gambaran image tersebut itu akhirnya mulai tampak ketika di YouTube ada para pemburu hantu itu yang mereka bisa mematerialkan para hantu-hantu tersebut gitu. Bahkan mereka bisa membuat mereka kaku hingga nge-freeze gitu. Nah, itu cukup menarik bagi aku karena ternyata bisa ya zat sebuah hantu gitu, misalnya pocong gitu ya, yang akhirnya bisa mereka pegang gitu. Bahkan ada yang lebih ngawur lagi, mereka dalam title-nya unboxing pocong. Dan itu gila gitu loh, rasanya kok antara percaya nggak percaya gitu loh. Kalau ada beberapa kanal yang melakukan hal itu terlihat palsu, tapi ada juga yang terlihat asli, dan aku bisa melihat itu di beberapa channel, misalnya seperti Genting Misteri, terus Andre DMS, terus kemudian ada beberapa lah kanal-kanal itu yang memperlihatkan hantu yang seperti itu gitu loh. Bahkan beberapa di antara mereka, misalnya kayak Gendruwo, itu malah terlihat seperti sebuah sebuah kostum film B-movie gitu loh, yang dimana kostum yang terlihat ingin mengerikan tambah malah terlihat seperti jelek gitu loh. Bahkan rambutnya seperti rambut wig. Aku pikir ini adalah ini hanya palsu, tapi ternyata aku cermati sejak saya mencermati sekarang 2 tahun ini, melihat hantu video-video hantu seperti itu, dan aku melihat kesamaan gitu, ada kesamaan bahwa memang ternyata seperti itu, rambutnya terlihat seperti wig misalnya, dan akhirnya itu memudarkan imaji-imaji yang sudah ada dalam pikiran saya, sehingga imaji saya terbatasi karena yang mungkin tampak terlihat lebih bagus malah dalam versi film karena lebih mengerikan dengan secara estetik, tapi aslinya ternyata memang malah jelek, like literally ugly gitu. Bahkan ada yang yang terlihat look gory, like a lot of blood, and then ada beberapa uget-uget kayak gitu lah. Dan itu kok terlihat nyata gitu loh. Itu yang tidak saya habis pikir.
bahkan di dalam pemikiran orang-orang di dunia barat ya itu tidak bisa diterima, bukan diterima, itu sesuatu yang di luar yang mereka pikirkan, tapi itu ada di Indonesia. Tapi begitu ya, terima kasih, kita nggak terasa udah hampir 1 jam, dan perbincangan ini nanti akan kita lanjutkan lagi di episode yang kedua, Horor Hore, dalam segmennya dari Radio Rewo. Dan itu Radio Rewo ini adalah sebuah radio yang saya inisiasi untuk membahas apapun terlepas bahkan untuk horor, dan ini horor menjadi segmen tersendiri karena saya dulu sejak remaja pun, atau bahkan Dimas atau Danisa pasti pernah merasakan masa mendengarkan di radio cerita misteri, dan kita bisa menjadi salah satu itu, dan kita bisa mewujudkan di dalam horor ini. Begitu, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Nanti yang tadi mampir atau tadi terlewatkan nanti akan di-reupload di YouTube channel saya di Garna Raditya. Terima kasih banyak atas waktunya Dimas dan Danisa. Terima kasih Mas Garna. Ya, terima kasih Mas Garna, Mbak Danisa. Ini juga izin Mas. Nah, ini teman saya komen lucu-lucu, teman baik saya. Oh iya ya. Iya, sebelum kita akhiri kita baca dulu yuk. Siapa aja? Temanku yang lucu-lucu juga ini juga sebenarnya pengalaman mistiknya juga banyak nih, kapan beruntung banget. Ya, bisa diajak gitu, diundang aja. Biar teman baik saya. Oh iya iya. Spesial buset saya nih Mas. Ini ada Muhammad Ariwe, terus ada Yoga. Nah ini terus ada Erdian Adi, halo miss you too. Terus ada Reza Hussein, ada Bramantio, terus ada Rias, terus ada Hendra, The Elusive World, Dimas Rizky. Terus ini Mas, ada mungkin kalau mau Jeveran, kalau di Amrik itu ada fenomena kesurupan nggak? Ada. Ada ya. Ada sebenarnya seperti itu, ada sama juga, bahkan bisa ditemui hal-hal yang mengerikan gitu loh. Hanya saja memang bentuknya kan beda-beda. Bentuknya ada yang mengerikan, ada yang biasa gitu. Itu yang aku lihat di YouTube ya. Jadi itu secara pengamatanku. Ya, kita nggak akan bisa habis mengobrol soal horor. Untuk itu kita akan melanjutkan di edisi berikutnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi, mungkin semoga aja di pekan depan di waktu yang nanti akan kita sesuaikan lagi antara siang dan malam di California, di Oakland, California ini, juga di Semarang dan di Danisa di Bogor ya. Di Bogor. Ya, oke. Ini ada di 3 tempat. Nanti kita bisa mengajak teman yang lain juga, nanti silakan bisa kita ajak untuk menceritakan. Oke, begitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di radio berikutnya. Selamat. Terima kasih Mas Garna. Thank you.